بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام أحييكم بتحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin rahimakumullah, marilah sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat, atas karunia rahmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semuanya. Tentunya ini adalah menjadi satu syukur yang senantiasa kita dawamkan kepada Allah, agar Allah senantiasa memberikan kepada kita karunia yang banyak. Terlebih kedatangan kita di pagi yang penuh mulia ini, kedatangan kita ba'da salat subuh ini yang merupakan adalah persaksian dari Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang istiqamah di jalan Islam. Hadratul muhtaramin, para asatid, para guru, para kiai yang dirahmati oleh Allah serta jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh berkah ini, alhamdulillah, kita ingin mengkaji betapa pentingnya satu syariat Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan namanya salatul jamaah. Ihwafillah rahimakumullah, salatul jamaah adalah satu syiar yang sangat agung di dalam Islam. Salat berjamaah ini adalah kita lakukan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama serta kaum muslimin bersepakat bahawa melaksanakan salat 5 waktu di masjid adalah merupakan ketaatan yang paling tinggi serta taqarrub yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan itu adalah merupakan syiar Islam yang paling agung. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, berkaitan dengan berjamaah, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi kita sebagai umat Islam ada beberapa salat yang kita lakukan. Ada beberapa yang kita lakukan secara berjamaah, baik yang Allah wajibkan kepada kita sehari semalam kita lakukan 5 waktu. Bahkan Allah juga Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita yang selalu berulang-ulang selama setahun penuh 2 kali, yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sekali setahun, yang merupakan adalah ketaatan yang tinggi, di mana kaum muslimin berkumpul di padang Arafah seraya mereka mengucapkan tahmid, takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini adalah sebagai wujud persatuan yang tinggi bagi umat Islam seluruh dunia. Jikalau amal ibadah yang kita lakukan di Yaum Arafah ini menjadi sebagai muktamar Islam, menjadi sebuah syura
menjadi sebuah upaya untuk berkumpulnya umat Islam, memperhatikan kondisi umat Islam yang ada di dunia ini, serta memperhatikan keadaan-keadaan yang ada, tentunya akan lebih bermanfaat lagi. Ma'asyiral muslimin zumratul mu'minin rahimakumullah. Apa sebenarnya manfaat yang Allah berikan kepada kita ketika kita menunaikan salat berjamaah, ketika kita senantiasa berkumpul satu sama yang lain? Di antaranya adalah dalam rangka untuk menghasilkan tawasul, saling bertemunya kaum muslimin dalam rangka untuk memberikan ihsan, kasih sayang, serta menjadikannya sebagai tempat pemerhatian kepada kaum muslimin. Begitu juga dalam rangka untuk memunculkan rasa kasih sayang satu sama yang lain, dan juga memperhatikan kondisi sebagian kaum muslimin. Karena pada hakikatnya ikhwatal iman rahimakumullah, kita tidak akan mengetahui kondisi saudara kita yang ada di rumah, kita tidak akan mengetahui kondisi saudara kita yang mungkin hari ini butuh uluran tangan kita, kecuali kita akan mengetahuinya ketika kita berkumpul bersatu padu di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menegakkan salat jamaah. Bahkan terjadinya i'tilaf atau terjadinya persatuan hati, pemahaman, serta berkumpulnya hati-hati orang yang beriman dan senantiasa untuk setuju dalam melakukan amalan kepada albir dan at-taqwa, dikarenakan kita bisa berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dari hadis Abi Mas'ud Al-Ansari mengatakan, janganlah kalian berselisih, maka hati kalian akan senantiasa berselisih. Termasuk juga keutamaan kita melakukan salat jamaah adalah ta'limul jahil, mengajarkan anak-anak yang mengajarkan orang-orang yang masih bodoh, yang masih perlu memahami Islam, yang masih perlu kita bimbing dan kita arahkan. Terlebih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan masjid adalah pusat peradaban umat Islam. Bagaimana Rasulullah SAW menjadikan masjid itu adalah sebagai tonggak untuk diadakannya rapat-rapat, untuk diadakannya pertemuan-pertemuan untuk mengetahui kondisi kaum muslimin. Begitu juga sebagai tempat i'dadul quwwah, menjadikanlah sebagai untuk menguatkan kekuatan barisan kaum muslimin. Bahkan kalau kita melihat dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, di zaman Rasulullah masjid sebagai tempat untuk latihan bela diri, menguatkan fisik kaum muslimin. Maka sudah menjadi satu barang keistimewaan bagi kita semuanya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul jamaah tufaddilu salatul faddi bis-sab'i wa 'ishrina darajah. Hadis Bukhari Muslim, bahwa salat jamaah adalah lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan bi 25 darajah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, yaitu dengan adanya 25 derajat.
Hadirin sekalian, oleh karena itu maka salat jamaah adalah wajib bagi para laki-laki baik dalam kondisi mukim maupun dalam bersafar, baik dalam kondisi aman maupun dalam kondisi takut, baik menjadi fardu ain. Dan ini dalilnya adalah dari Al-Quran dan Sunnah serta perbuatan kaum muslimin dari sepanjang kurun, sepanjang abad, baik dari ulama terdahulu maupun sampai sekarang. Oleh karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, dengan melaksanakan salat berjamaah inilah kita lihat banyak masjid-masjid yang dimakmurkan, bahkan ditetapkannya para imam dan para muadzin tentunya senantiasa mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 102, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum. Ini dasar menjadi satu kewajiban bagi kita melaksanakan salat jamaah. Dan jika kamu berada di tengah-tengah mereka, kemudian kamu mendirikan bagi mereka salat, maka hendaknya kelompok yang lain berdiri dengan mereka. Apa maksud ayat ini? Ayat ini menunjukkan bahwa pentingnya, wajibnya salat berjamaah, di mana tidak dirukhsahkan bagi kaum muslimin untuk meninggalkannya ketika dalam kondisi khauf, takut. Yaitu ayat ini berkaitan dengan peperangan. Seandainya salat khauf ini tidak wajib, maka seandainya salat khauf ini tidak wajib, maka salat jamaah tidak menjadi wajib. Dan Allah tidak merukhsahkan, tidak meringankan bagi kaum muslimin untuk tidak meninggalkan salat khauf. Lalu bagaimana dengan salat jamaah? Maka salat jamaah kedudukannya lebih wajib dari itu semuanya. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asqalas salati 'alal munafiqin salatul isya wal salatul fajr. Sungguhnya salat yang paling berat bagi kaum munafikin adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihi, seandainya mereka mengetahui apa yang ada di dalam salat subuh dan salat isya, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka mendatanginya walaupun dengan merangkak, karena keutamaan dari salat subuh dan salat isya. Kemudian Nabi mengatakan, aku ingin memerintahkan semua orang untuk melaksanakan salat, kemudian ditegakkan salat itu, kemudian aku menyuruh seseorang dan dia salat bersama jamaah, kemudian aku pergi bersama sebagian para laki-laki yang senantiasa membawa tali yang diikatkan kayu bakar padanya kepada sebuah kaum yang tidak menyaksikan salat subuh, dan aku membakar kepada mereka rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya apa ikhwatal iman rahimakumullah? Dalil dari hadis ini menjelaskan kepada kita ada dua segi. Yang pertama adalah Rasulullah mensifati orang-orang yang tidak mengikuti salat berjamaah dengan sebutan munafik. Adapun orang yang tidak melakukan salat sunnah tidak disebutkan dengan munafik. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah
tidak mengikuti salat jamaah. Dan yang kedua adalah bahwasanya Rasulullah SAW ingin menghukum mereka karena tidak ikut salat jamaah, dan hukuman bagi mereka adalah yaitu dibakar rumah-rumahnya. Namun di sini Rasulullah SAW melihat bahwa di rumah-rumah juga banyak para wanita dan orang-orang yang tidak sanggup untuk salat. Ya, Rasulullah hanya bergumam saja, Rasulullah hanya menyatakan ingin membakarnya. Dan tentunya ini menjadi satu kewajiban atas wajibnya salat jamaah. Dalam Sahih Muslim ada seorang laki-laki yang buta yang kita kenal dengan Abdullah ibn Maktum, berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak ada yang menunjukkan kepada aku, tidak ada yang bisa menggiringku membawa ke masjid." Kemudian dia meminta kepada Rasulullah SAW untuk diringankan untuk bisa salat di rumahnya. Lalu Rasulullah SAW meringankan kepadanya. Namun ketika dia siap berjalan, ketika dia berbalik, Rasulullah SAW memanggilnya, dan Rasul berkata kepadanya, "Hal tasma'un nida? Apakah engkau mendengarkan panggilan azan?" Maka dia menjawab, ya Rasulullah. Dan Rasul mengatakan, "Fa'ajib." Maka jawablah, maka wajib bagi kamu untuk bisa datang ke salat berjamaah. Ikhwabillah rahimakumullah, perintahnya Rasulullah SAW untuk hadir ke masjid untuk salat berjamaah serta menjawab panggilan adzan, padahal ya, seorang yang buta tadi memiliki masakkah, memiliki kesusahan untuk datang ke masjid. Maka ini menunjukkan kepada wajibnya salat jamaah. Ikhwan fillah rahimakumullah, dalam hadis lain berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Walaqad ra'ayna wa ma yatakhallafu min anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Kami sudah melihat, dan tidaklah orang yang tidak mengikuti salat jamaah kecuali dihukumi dengan munafik ma'lumun nifaq, munafik yang diketahui, yang dipahami, yang dimaklumkan atas kenifakannya. Dan seseorang, walaqad kana ar-rajulu yu'ta, dan seseorang yang tidak salat berjamaah didatangkan, kemudian dia didirikan di antara dua laki-laki sehingga dia didirikan di dalam shaf untuk mengikuti salat berjamaah. Begitu juga dalil yang menunjukkan atas kewajiban salat jamaah adalah para sahabat Rasulullah SAW, dan mereka senantiasa menegakkan salat jamaah, dan tidak ada satupun yang dari mereka meninggalkan salat jamaah kecuali karena udzur yang mereka miliki. Dalam hadis Imam Ahmad diriwayatkan, al-jifa kullul jifa, keras dan segala kekerasan, wal kufru wan nifaq, adapun kekufuran dan kemunafikan adalah man sami'a munadi Allah yunadi, bagi siapa yang mendengarkan, bagi siapa yang mendengarkan seorang yang memanggil Allah. Artinya di sini adalah seorang muadzin yang mengumandangkan untuk salat, yad'u ilal falah, menyeru kepada
kebahagiaan, namun dia tidak menjawabnya. Kemudian ada hadis lagi yang mengatakan yadullahi alal jamaah, tangan Allah berada di atas para jamaah, maka barang siapa yang menguranginya niscaya dia akan terlemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Umar. Kemudian suatu saat Abdullah bin Abbas ditanyakan tentang seorang yang melaksanakan salat malam kemudian puasa di siang hari, namun dia tidak datang melaksanakan salat jamaah. Maka Abdullah bin Abbas menjawab, huwa finnar, dia berada di dalam api neraka. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, adapun orang-orang yang tidak mengikuti salat jamaah ini memiliki dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah ketika dia punya uzur dikarenakan sakit atau karena takut dan bukan termasuk kebiasaannya meninggalkan salat jamaah, maka pada hakikatnya dia mendapatkan pahala seperti orang yang salat dalam jamaah. Sebagaimana dalam hadis sahih, ketika seorang hamba sakit atau bepergian, maka dituliskan baginya pahala apa yang dilakukan selama dia dalam kondisi sehat dan bermukim. Hadis riwayat Bukhari. Maka barang siapa yang mempunyai azam untuk melakukan salat jamaah namun terhalang uzur syar'i, maka pada hakikatnya sama dia dengan kedudukannya dengan orang yang melakukan salat jamaah karena niatnya yang baik. Namun kondisi yang kedua adalah ketika seorang meninggalkan salat jamaah tanpa ada uzur, kemudian dia salat dengan sendirian, maka menurut jumhur ulama salatnya sah, namun dia rugi akan pahala yang sangat banyak, karena salat jamaah lebih baik daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Begitu juga dia akan merugi dari pahala setiap langkah kaki yang dia jalankan ke masjid. Kenapa? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa setiap langkah-langkah kita yang kita lakukan dalam menuju masjid Allah dalam rangka untuk melakukan salat jamaah, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah diangkatnya derajat kita, kemudian diampuni dosa-dosa kita dari salat, diampuni dosa-dosa kita dari setiap langkah yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan salat jamaah juga, maka yang dijadikan sebagai tempat salat jamaah adalah masjid. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di rumah-rumah Allah mengizinkan untuk diangkat, kemudian disebutkan namanya dan bertasbih baginya baik di setiap pagi dan sore. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Para laki-laki yang tidak dilengahkan dari perjualbelian,
dari perdagangan dan perjualbelian, karena senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka khawatir pada satu hari di mana hati itu berbolak-balik dan mata juga berbolak-balik. Yang dimaksudkan di sini adalah hari kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi orang-orang yang memakmurkan masjid, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakuna minal muhtadin. Sungguhnya orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidaklah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini ikhwatal iman rahimakumullah, dua ayat yang tadi kita bacakan adalah menunjukkan keutamaan masjid dan orang-orang yang memakmurkan masjid, dan Allah memberikan bagi mereka pahala yang sangat banyak, serta Allah mencela bagi orang-orang yang justru meninggalkan untuk salat berjamaah. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat ya bagi rumah yang ada di samping masjid kecuali di dalam masjid. Ikhwanu fiddin rahimahumullah. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang justru menyia-nyiakan masjid dan bahkan melarang orang-orang yang mendirikan salat di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 114, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim." Maka barang siapa yang lebih zalim bagi orang-orang yang melarang masjid-masjid Allah untuk disebutkan namanya di dalamnya dan berusaha untuk menghancurkannya, maka mereka tidaklah akan masuk ke dalam masjid kecuali dalam kondisi takut. Bagi mereka di dunia kehinaan, dan bagi mereka di akhirat adalah azab yang sangat besar. Begitu juga ikhwatan iman rahimakumullah, ketika kita mendirikan salat jamaah di luar masjid adalah bentuk ta'tilul masajid, adalah bentuk penyia-nyiaan masjid ataupun mengurangi dari jumlah yang salat di dalamnya. Maka tentunya ini menjadi satu pengurangan dari pentingnya salat pada jiwa-jiwa. Allah mengatakan fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkar fiha ismu. Di rumah-rumah Allah di mana Allah mengizinkan untuk diangkat dan disebutkan namanya. Namun jika kondisi yang sangat mendesak seperti misalnya di perusahaan atau mungkin di gedung-gedung perkantoran yang mana mereka jauh dari masjid, maka dibolehkan untuk mendirikan atau dibolehkan untuk menjadikan satu ruangan di tempat perusahaan itu untuk dijadikan untuk masjid, diadakan salat berjamaah di dalamnya. Kemudian pertanyaannya,
salat jamaah itu bisa terlaksana dengan berapa jumlah orang. Di sini jelaskan salat jamaah bisa dilakukan minimal 2 orang saja. Yang satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Bisa 2 atau lebih, itu sudah disebut dengan jamaah. Isnani fama fawqahuma, sebagaimana dalam hadis Abi Musa marfu'an, isnani fama fawqahuma jamaah. 2 atau lebih darinya maka disebut dengan jamaah. Jamaah sekalian, lalu bagaimana dengan para wanita yang untuk ikut dalam salat jamaah? Maka dalam hal ini dijelaskan dibolehkan bagi wanita untuk hadir salat jamaah dengan adanya izin dari suami mereka. Namun disyaratkan juga agar tidak menggunakan wangi-wangian dan tidak berdandan, ya. Dan tidak berdandan, dan yang kedua juga harus adanya penutup satar bagi mereka dan jauh dari berkumpul dengan para lelaki, dan safnya mereka berada di belakang safnya para lelaki, karena para wanita dahulu di zaman Rasulullah juga datang untuk ikut salat berjamaah. Kemudian juga disunahkan bagi para wanita untuk bisa ikut majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmi, majelis-majelis nasihat, ya, namun jauh dari para laki-laki. Begitu juga para wanita boleh melakukan jamaah sendiri, ya, diimami oleh para wanita. Ini sebagaimana Nabi SAW pernah menyuruh Ummu Waraqah, ya, pernah menyuruh Ummu Waraqah, dan ada yang mengadaninya dan menyuruhnya untuk mengimami, ya, keluarganya. Hadis riwayat Ahmad dan Ahlus Sunnah. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum pernah melakukannya. Di antaranya adalah sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga Ummu Salamah, di mana mereka melakukan salat berjamaah sesama perempuan. Kemudian bagi seorang muslim adalah melakukan salat berjamaah yang dekat dengan rumahnya. Kemudian juga di antara hukum berjamaah juga adalah hendaknya seorang muslim, ya, hendaknya salat di dekat dengan di masjid yang dekat rumahnya. Dan bagi di antara hukum yang lain adalah bagi seorang imam, ya, hendaknya dia mengimami di masjidnya ketika ada imam yang lain, atau katakanlah orang lain, orang asing, ya, dia tidak boleh menjadi imam kecuali dengan izin dari imam yang tetap. Hadirin rahimakumullah, di antara hukum salat berjamaah juga ketika salat sudah didirikan, salat jamaah didirikan, maka tidak boleh, ya, bagi yang melakukan salat sunnah, ya, ataupun salat rawatib, ataupun salat tahiyatul masjid dan lain sebagainya, untuk melakukan salat tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza uqimatis shalah fala salata illa maktubah, ya, ketika salat sudah didirikan maka tidak ada salat kecuali salat yang wajib saja. Jamaah rahimakumullah, bagaimana dengan ketika seseorang yang sudah salat berjamaah
ya. Kemudian ada datang beberapa orang lain untuk melaksanakan salat jamaah, ya, maka yang sudah salat jamaah ini tadi disunnahkan untuk bisa bareng ikut salat jamaah yang kedua, karena Rasul menganggap yang kedua adalah sebagai nafilah sunnah. Sesuai dengan hadis Abu Dar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Shallis salata li waqtiha, fa in uqimat wa anta fil masjid fasalli wa la taqul inni salaitu fala usalli." Salatlah pada waktunya, dan ketika sudah diiqamahkan untuk salat dan kamu dalam masjid, maka salatlah kamu, dan janganlah kamu mengatakan saya sudah salat maka aku tidak salat. Ini menandakan bahwa ketika seseorang yang sudah salat berjamaah kemudian ada jamaah yang baru lagi, maka baginya bisa ikut salat, dan salat yang pertama wajib bagi dunia, adapun salat yang kedua adalah sunnah baginya. Hadirin rahimakumullah, inilah yang berkaitan dengan hukum-hukum salat berjamaah. Tentunya ya, ada keutamaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita bagi orang-orang yang senantiasa menunaikan salat jamaah. Rasulullah mengatakan salatnya laki-laki bersama seseorang itu lebih suci daripada salatnya sendiri, dan salatnya bersama dua laki-laki lebih suci daripada salatnya dengan satu laki-laki. Dan apabila semakin banyak, maka itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Ikhwan fillah rahimakumullah, begitu juga termasuk dari hukum salat jamaah adalah orang yang jauh salatnya, orang yang jauh rumahnya dari masjid, maka dia pahalanya lebih banyak dibanding orang yang rumahnya dekat masjid. Di sini Rasul mengatakan a'dhamun nasi ajran fi salati ab'aduhum fa ab'aduhum mamshan. Sungguhnya ya, pahala yang paling besar bagi manusia dalam salat adalah orang yang paling jauh, dan orang yang paling jauh ya mereka berjalan ke masjid. Ya fillah rahimakumullah, inilah berkaitan fikih berkaitan dengan salat berjamaah. Betapapun Islam melihat salat jamaah adalah sebuah bentuk bagaimana untuk bisa mengumpulkan kaum muslimin di rumah-rumah Allah, dan Allah menyediakan pahala yang sangat besar bagi kita agar kita bisa senantiasa menyambut panggilan Allah untuk bisa salat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang memiliki udzur syar'i dan lain sebagainya, maka Islam memaklumkannya, dan tentu orang yang terhalang udzur tadi pada hakikatnya mereka mendapatkan pahala salat berjamaah. Mudah-mudahan dengan kajian yang sekilas ini memberikan semangat bagi kita akan pentingnya salat berjamaah, dan kita menjadi orang-orang yang konsekuen untuk melakukan salat berjamaah. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kekurangan ini. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. إن الله وملائكته يصلون على